Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Warung Servis Elektronik. Oke, apa kabar teman-teman semua? Kini kita kedapatan servisan handphone merek Infinix yang kata yang punyanya ngecasnya lama ya. Semalaman cuma dapat 20% 80% ya. Oke, coba kita lakukan pengetesan ya. Apakah masih bisa ngecas atau tidak ya? Ya, di sini sudah saya cek bisa ngecas ya. Bisa masuk casan, cuma memang sangat lama kata yang punya. Nah, itu ya indikator chargernya ya. Nah, oke. Kita cabut aja. Oke, langsung kita lakukan pembongkaran saja ya. Pembongkaran handphonenya. Kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Ini merek Infinix ya. Memang Infinix sering seperti ini kasus saya. Nah, ini kita coba pakai plat aja ya. Kuku saya lagi patah soalnya. Nah, kita cungkil aja pelan-pelan, hati-hati ya dengan LCD ya. Oke. Ini sangat agak susah-susah gampang ya. Ini posisinya sudah terbuka ya. Setelah terbuka, kita lakukan pembongkaran bagian bawah ya. Atas nggak usah dibongkar ya, karena kita posisinya hanya fokus di bagian bawah saja. Dan bagian bawah tuh lumayan banyak ya bautnya ya. Kita coba bongkar satu-satu. Nah, kita kumpulin bautnya ya, jangan sampai ada yang hilang ya. Sebenarnya posisi hilang pun 1-2 yang hilang tidak masalah ya. Cuma alangkah baiknya tidak hilang buat penguncinya lebih maksimal lagi. Ya, ini sudah dibuka semua dan saya coba lepas bagian cover atasnya. Oke, ini bagian dalamnya ya. Seperti ini kita coba melakukan pembongkarannya. Oh ya, hati-hati ini jangan pakai pakai kuku aja ya. Pakai kuku congkelnya karena di bagian ini masih terkoneksi baterai di atasnya, takut konslet ya. Nah, di sini juga jalur sinyal, kabel sinyal dilepas juga ya. Hati-hati ya karena pinset mengandung konduktor ya, arus ya dari flat. Nah, ini juga ada namanya pibat ya, pibat getar ya. Nah, getar ini pakai solder ya melepasnya ya. Soalnya dia punya 2 kabel untuk getaran ya. Kita tambahkan timahnya dulu untuk melepasnya ya, biar memudahkan kita untuk nyabut si pibatnya ya. Kabelnya saja yang kita lepas ya, pibatnya nggak usah diangkat. Kabelnya kita lepas dari PCB papan konektor casnya ya. Oke, ya ini sudah terlepas ya, kita coba cungkil aja ya. Nah, ini posisi konektor yang akan kita atasi ya. Kenapa memang susah ngecas, karena ya ini nih pelakunya. Kita lepaskan dulu pelindung karetnya ya. Ini juga satu lagi untuk apa handset ya. Nah, dia biang keroknya ya, ternyata dia biang koreknya. Nah, ini konektor cas ya. Konektornya casnya itu biasanya memang bisa ada jalur yang putus atau korosi atau dia tidak terhubung dengan baik. Nah, ini saya lihat dengan kaca pembesar ada jalur yang putus ya, di tengah ya. Tengah itu 3 jalur putus, 2 itu tidak tersambung dengan sempurna untuk ground dan 5 voltnya ya. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran pencabutan konektor ya. Pencabutan konektor. Sebelum kita cabut, kita coba lindungi dulu. Di situ ada mic ya, mikrofon buat nelpon. Jangan sampai kepanasan. Biasanya kalau kepanasan dia mati ya. Kita coba lindungi dulu dari suhu panas karena kita menggunakan solder uap ya. Untuk pengangkatannya itu tidak bisa menggunakan solder listrik karena agak susah gampang. Kalau solder listrik lumayan susah ya, kalau solder uap gampang nyabutnya ya. Ini kita pasukkan ke holder aja ya, holder atau penjepitnya, memudahkan kita untuk pencabutannya ya. Sebelum kita angkat, kita pastikan pemakaian fluk ya. Fluk ini untuk melindungi bagian PCB-nya agar tidak gosong ya. Fluk ini berjenis-jenis seperti campuran minyak mungkin ya. Nah, kita pakai fluk yang murah saja, yang penting bisa angkat. Nah, ini kita menggunakan soldernya ya.
solder uap. Saya biasa menggunakan tegangan heaternya 3,5 ya, atau 3,7. Untuk anginnya bisa dipakai 2,5 atau 3 ya. Oke, ini sudah panas, kita lakukan pencabutan ya. Satu tangan kirinya memegangin di kepala casannya ya, agar tinggal menyambut kalau sudah leeh ya, si timahnya tertempel. Nah, ini sudah terlepas ya, sudah terlepas di PCB ya, PCB konektor casnya ya. Nah, ini bentuk konektor cas aslinya ya, atau yang rusaknya ya. Nah, ini memang benar saja, ini 3 jalur yang nempel di PCB ini ya terlepas ya. Memang udah usia mungkin ya, usianya ya. Kita berarti menggunakan cuma 2 jalur, memang pokoknya cuma 2 jalur ya, jalur plus dan minus untuk pengecasan. Ini kita tambal dulu 2 jalurnya ya. 2 jalurnya yang untuk ground sama plusnya kita tambahkan timah saja. Untuk 3 jalurnya sebenarnya tidak penting, itu biasanya buat transfer data ya. Ya, ini udah kita tambahkan timah. Kita lakukan penggantian. Nah, ini yang tangan kanan saya, ini konektor cas baru ya. Ini kita coba paskan untuk penggantiannya. Kita lakukan pemasangan juga pakai solder uap lagi ya. Kita pakai solder uap biar memudahkan dan gampang ya untuk masangnya ya. Untuk panas dan anginnya seperti tadi tidak dirubah ya. Sampai kita tekan ya, yang untuk tekan sedikit aja ya untuk konektor barunya ya, agar dia bisa mendem ke bawah. Setelah rasa sudah selesai, kita angkat pinsetnya. Hati-hati ya, panas sekali. Nah, tunggu adem dulu ya. Nah, setelah adem kita pastikan ya untuk jalurnya ya. Ini yang saya lihat jalurnya kurang maksimal ya, makanya saya coba sasat ya, atau dibuat jalur lagi di samping jalurnya biar gampang nyoldernya ya. Ditambahin timah nanti untuk jalur plus atau minusnya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini yang minusnya juga saya coba kerik ya, dikerik gitu ya. Oke, ini kita tambahkan timah sedikit aja ya untuk menyambung jalurnya biar dia lebih maksimal untuk pengantaran listriknya ya, pengantaran listriknya ke mesin ya, agar tidak mudah goyang ya. Tapi ini memang cukup kecil ya, komponennya cukup kecil ya, dibutuhkan kesabaran dan mungkin pengalaman ya. Oke, ini dirasa sudah tertempel dengan baik untuk jalur plus minusnya, karena yang 3 jalur kita nggak pasang, tidak masalah ya, tidak berpengaruh terhadap apa-apa, cuma tidak bisa transfer data biasanya ya. Langsung kita bersihkan dari fluk-fluk atau kotoran yang tertempel tadi setelah penyolderan atau penguapan ya. Ini kita menggunakan thinner ya untuk membersihkannya ya. Setelah bersihkan kita lap ya, lap pakai tisu aja. Oke, setelah dirasa sudah selesai, kita angkat aja dari holdernya. Nah, ini konektor casnya coba kita. Nah, ini sebagian ini sebenarnya penting ya. Kalau saya biasanya bagian bawahnya itu saya tambahin timah lagi ya. Soalnya kalau nggak ditambahin timah untuk penggantian, biasanya dia gampang kendor lagi, karena itu sambungan biasanya. Konektor casnya itu sambungan, di berapa kali sering dicolok pasang pasti dia kendor. Maka itu biar nggak kendor, ini di bagian bawahnya lepas sambungannya tambahin solder sama saya ya. Tambahin solder biar pakai kenceng, jadi anti goyang biasanya. Dia tidak megar ya kalau dicolok pasang cuma baru aja nih dia kencang, pada saat lama-lama dia agak longgar. Nah, kalau kita pasangin timah, insyaallah aman ya.
Oke, ini kita untuk aluminium foil yang tadi kita coba pasang, kita lepas kembali ya untuk pelindungnya. Sekarang sudah selesai ya untuk pengaman tadi pada saat penyaliran uap. Kita bersihkan lagi dari kotorannya. Fluk-fluk yang tertempel biasa tadi untuk minyak-minyaknya masih tertempel di PCB-nya ya. Dirasa sudah bersih semua ya. Kita langsungkan cek lagi ya sama jalurnya dipakai kecepatan besar apakah ada masalah. Ini untuk memastikan saja untuk saya ya. Oke, dirasa tidak ada masalah, kita lanjut ke pemasangan ya. Oh iya, sebelum pemasangan biasanya saya pasangin lem sedikit ya di kaki konektornya ya. Nah yang tadi soalnya yang 3 itu tidak terhubung ya, tidak terhubung ke PCB, makanya saya coba pemakaian lemnya agar tidak gampang kedorong ya. Lem ini juga lem LCD juga ya, jadi tidak keras ya. Nanti untuk pembongkarannya suatu waktu nanti ada kerusakan lagi, kita mudah untuk pembongkarannya ya. Itu cuma setetes ya, apa ya namanya ya, stempelan doang ya. Nah itu seperti itu ya, stempelan doang. Sebenarnya ini kalau lem ini agak lama ya, sambil nanti nunggu dia kering kita coba lakukan perakitan aja ya. Oke, di sini seperti biasa kita pasang lagi yang tadi sudah kita lepas untuk karet-karetnya ya. Karetnya ini banyak minyak tadi, kita bersihkan dulu. Oke, kita pasang lagi untuk karet buat handset ya. Buat handsetnya kita pasang lagi. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada pasang atau terpasang, cuma ini memang bawaannya untuk pelindung biasanya. Untuk getaran musik juga biasanya ya, semakin kita nggak pasang berarti dia tidak presisi di bodi ya. Wajib kita pasang juga kalau masih ada ya, kalau tidak ada ya mau nggak mau kita akalin pakai solasi ya. Oke, ini sudah terpasang ya untuk karet-karetnya ya. Karetnya kita pasang dengan rapi dulu ya. Setelah itu kita pastikan masukkan lagi ke tempat yang awal tadi kita pelepasan ya. Nah ini soketnya, konektor casnya kita fleksibel, kita tekan pelan-pelan. Nah ini untuk jalur sinyal juga. Sinyal kita pasang lagi ya, pakai tangan aja kalau bisa. Nah ini untuk konektor vibatnya getar, kita solder kembali ya. Lakukan dengan solder listrik ya. Untuk kabel birunya dan kabel merahnya sesuai pelepasan tadi ya. Kalau tidak hafal wajib dipoto ya biar tidak salah pasang. Sebenarnya tidak ada masalah vibat, cuma alangkah baiknya pasang dengan ya biar rapi aja seperti awal tadi ya. Sudah wajib dipasang, bukan berarti nggak bisa dipasang ya. Wajib dipasang, cuma kalau kabel kebalik juga nggak masalah. Nah ini kita lakukan pemasangan cover atasnya ya. Nah tadi berhubung atas bawah konektor saya pasangin solder ya, jadi agak-agak susah rapat ya. Kita harus lakukan penguncian di bautnya ya. Oke, kita lakukan pembaudan semua ya. Semuanya kita baut-bautin lagi. Harap hati-hati, jangan pasang baut yang salah ya. Kalau memang nggak ada baut, tidak usah dibaut. Jangan bautnya lebih panjang dari aslinya ya. Itu bisa tembus ke LCD biasanya. Pengalaman saya seperti itu. Jangan nemu baut kita pasang ya, nemu baut kita pasang itu nggak bisa ya. Handphone pun masing-masing baut beda-beda. Ya. Oke, kenapa ini saya lakukan penggantian kepala aja? Karena biasanya kalau kita ganti satu papan itu pengaruh sama sinyal ya. Sinyalnya nanti efek sampingnya akan lemah ya, makanya lebih baik pakai yang orinya ya. Orinya kita tinggal ganti kepalanya aja. Soalnya kalau ganti papan satu set memang lebih mudah ya.
Cuma resikonya sinyalnya akan lemah ya, mau diperhatikan untuk tipe Infinix ya. Untuk merek Infinix khususnya ya, biasanya seperti itu ya, penggantian cepat sinyalnya berpengaruh ya, bisa lemah, kecuali ori ya, karena kita selagi bisa ori ya kita ori. Ini kita tes dulu ya. Nah oke, masuk ya, masuk untuk pengecasannya, masuk 9%, kita tunggu dulu ya. Oke, nah ini udah kita coba lakukan pengecasan kurang lebih 4 jam ya. Nah 4 jam udah hampir 90% ya. Memang casan saya dia adil ya, untuk merek ini adil, casannya wajib ori ya, biar penuh ya, biar cepat penuh. Oke, mantap jiwa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.